Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat selalu. Tetap semangat ya. Jangan pernah padam begitu. Bahasa orang-orang sana, jangan kasih kendor begitu saudara. Nah, saudara, pagi hari ini setelah kita bangun, saudara berdoa, baca firman, dan hari ini saya ingin bagikan satu kembali renungan firman Tuhan, saudara. Dan kita akan terus berbicara hari ini berjalan di dalam kemustahilan. Sama-sama sekali lagi katakan, berjalan di dalam kemustahilan. Saudara, saya mau kasih tahu sampai hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita tinggikan, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan, itu tetap masih bisa melakukan sesuatu yang impossible. Betul. Kalau ada hamba Tuhan yang lain, saudara, yang berkata, oh zaman begini mana bisa Tuhan lakukan mujizat, itu kan zaman dulu. Saudara, biarkan itu sesuai dengan apa yang mereka imani, jadilah sesuai dengan iman mereka. Kalau kita, saudara, di dalam wadah gereja Betel Prima Harapan Regency ya, GBI, saudara, kita punya keyakinan bahwa sampai hari ini Tuhan kita yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tetap masih bisa melakukan mujizat. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara, Matius 14, saudara, di ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ya. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan, garis bawahi kata, memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, ini dia, saudara, menarik menjadi poin kita kembali, saudara, untuk berjalan di dalam kemustahilan, saudara. Ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas. Kalau saudara membaca di ayat yang ke atasnya, saudara, itu bagaimana Yesus membuat satu mujizat yang sangat luar biasa, di mana pada saat itu 5.000 orang makan, saudara, dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mujizat, sesuatu yang mustahil terjadi. Nanti kita bahas juga ayat ini, saudara. Karena itu, saudara, ketika berjalan di dalam kemustahilan, kita harus mengerti ini, saudara, bahwa di ayat ini ketika Yesus berjalan di atas air dan Petrus ikut berjalan di atas air, itu diawali dengan satu perintah, saudara. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara, maka Yesus memerintahkan murid-muridnya. Ini penting, saudara. Saudara, poin ini akan saya angkat menjadi renungan kita untuk berjalan di dalam kemustahilan, saudara. Maka poin yang keempat yang harus kita lakukan adalah ikuti perintahnya Tuhan. Sama-sama katakan, ikuti perintahnya Tuhan. Saudara, saya yakinkan, saudara, selama kita mengikuti perintahnya Tuhan, saudara, maka saya pastikan, saudara, kita akan terus melihat dimensi kita akan terus bawa tinggi, saudara, karena kita akan melihat sesuatu yang mustahil terus terjadi, saudara. Ya, saya mengucap syukur untuk para donatur, ya, teman-teman saya yang membantu, ya. Ada yang memberikan kemarin, kasih ada beras, 2 hari yang lalu beras 50 kilo, saudara. Kita ini membuat sesuatu yang orang lain mungkin tidak lakukan. Tanda petik gereja-gereja kecil seperti kita beginilah, saudara. Ya, setiap minggu kita membantu orang-orang buka puasa. Setiap minggu kita menyiapkan paket sembako, saudara, untuk jemaat-jemaat kita yang terdampak, saudara. Ya, kita sudah siapkan lagi 50 paket ini, saudara. Saya sudah siapkan 50 paket untuk 2 bulan ke depan, 2 minggu ke depan ini, saudara. Supaya kenapa saya ingin, saudara, apa yang bisa gereja lakukan akan gereja lakukan gitu. Kadang-kadang orang bingung sama gereja kita, duitnya dari mana? Mereka tidak percaya bahwa sampai hari ini Tuhan buat mujizat gitu, saudara. Sampai hari ini sesuatu yang impossible, yang mustahil itu selalu terjadi di gereja kita. Karena itu begini, saudara, gereja kita hari-hari ini, walaupun kita tidak ibadah, saudara, kita terus melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Tuhan terus memberkati jemaat-jemaat yang begitu luar biasa. Saya kadang-kadang ketika saya berdoa, ingat wajah ini yang begitu luar biasa, saya menangis untuk orang ini, karena saya melihat bahwa begitu luar biasa orang itu gereja kita, saudara. Mereka memberikan segala sesuatu yang bisa mereka berikan untuk gereja ini, karena mereka taat sama perintah Tuhan. Bukan karena saya, saudara, saya tahu. Bukan karena saya, tapi mereka begitu taat akan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Tangkap ya? Ketika Tuhan katakan A, ya mereka lakukan. Bukan karena saya,
Tapi mereka, saya melihat teman-teman kita sebagian besar, hamba-hamba Tuhan, pengerja dan jemaat, sudah luar biasa. Saya angkat topi buat saudara. Saya angkut jempol, kalau saya punya jempol lengan saya 5, saya kasih 5-5-nya buat jemaat Gereja Beta Prima Harapan Regency. Ya. Nah, karena itu saudara, ayo kita belajar hari ini. Engkau yang belum mengikuti tentang perintah Tuhan, ya, engkau yang masih mengeraskan hatimu ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau tidak mau lakukan. Ketika Tuhan katakan A, engkau tidak lakukan. Tuhan katakan B, engkau tidak lakukan. Hari ini saya mau kasih tahu begini saudara, kalau engkau ingin lihat mujizat Tuhan, dulu kan Saul gak lihat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena gak pernah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nggak lakukan apa yang Tuhan suruh kau lakukan. Nggak lakukan apa yang perintah Tuhan, firman Tuhan tuliskan dalam hidup. Nggak lakukan, saudara. Semuanya juga bisa menikmati. Satu firman Tuhan berkata begini, saudara. Ketika pada saat itu murid-muridnya semalam-malaman mereka mencari ikan dan mereka tidak mendapatkannya. Ya, kisah tentang Petrus, Yohanes dan lain-lain, saudara, di danau Tiberias pada saat itu. Nah, pada saat itu, saudara, mereka tidak mendapatkan ikan dan Yesus masuk ke dalam salah satu perahu, ya, dan dia mulai berkata begini kepada mereka, dikatakan begini, ayat yang kelima berkata begini, Yohanes 21 ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Begitu saudara, tidak ada. Kan seringkali hari ini juga saudara ngalami ketika kita telepon, ada gimana keadaanmu? Adakah lauk pauk dari ibu? Kau kan diketawa, aduh Pak Gembala, tidak ada. Begitu saudara kan? Begitu kan saudara? Iyalah gitu saudara, kira-kira begitu ya. Nah, kejadian itu sama dengan ini. Ketika itu Petrus diteleponin sama siapa, sama Yesus, ya, karena adakah lauk padamu hari ini karena di lockdown gini karena corona. Dia bilang tidak ada, begitu saudara. Nah, kemudian saudara terjadi satu mujizat saudara. Kenapa? Karena tiba-tiba Yesus ngomong begini, ayat yang ke-6 begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu, maka kamu akan memperolehnya. Lalu mereka menebalkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, saudara. Saya berdoa saudara, di masa-masa yang hari ini begitu sulit saudara, ketika kita semuanya jemaat Gereja Beta Prima Harapan Regency, kita saudara mau mengikuti perintah Tuhan, ya. Ada satu lagi kisah yang itu mereka sedang membersihkan jala saudara, karena semalam-malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu kemudian Yesus datang ke situ, naik ke salah satu perahu Simon, dan mulai berkata, Simon bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Simon bertolak ke tempat lebih dalam lagi. Lalu kemudian dia mulai berkata, Simon tebarkanlah jala. Simon berkata begitu, ya, semalam-malaman aku mencari ikan, aku tidak mendapatkan satu ekor apapun. Tapi karena kamu yang memerintahkan, kamu yang menyuruh, aku lakukan ini. Dan ketika ditebarkan, dia mendapat. Ya saudara, saya percaya bahwa sampai hari ini, ketika engkau dan saya mau berjalan dalam kemustahilian Allah, engkau mau dengar firman Tuhan, engkau lakukan firman Tuhan, perintahnya engkau kerjakan, maka kita akan lihat sesuatu yang mustahil. Mari angkat tangan bersama. Bapak, hamba berdoa di pagi hari ini untuk anak-anakmu, jemaat yang kau percayakan dalam Gereja Beta Prima Harapan Regency. Biarlah kami mau belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan perintah-Mu itu kami mau lakukan ya Tuhan. Kami tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami hanya mau fokus apa yang kau perkatakan, kami lakukan. Aku berdoa hari ini untuk mereka yang hari ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan tolong mereka. Aku percaya hari ini Engkau tetap masih bisa lakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka. Aku banyak berkati-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima hari ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Tetap semangat saudara. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Selalu. Shalom.